Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki beberapa sahabat yang membantu untuk menyebarkan ajaran Islam. Abdullah bin Rawaha adalah salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ahli pedang, ahli pena, dan juga merupakan seorang penyair. Berikut sosok dan kisah Abdullah bin Rawaha. Dirangkum dari buku Ensiklopedia Biografi Sahabat Nabi karya Muhammad Raji Hasan Kinas. Abdullah bin Rawaha adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan Ansar, yang berasal dari suku Khazraj, keturunan Bani Haritsi. Nama panggilannya antara lain Abu Muhammad, Abu Ruwahah, dan Abu Amr. Abdullah bin Rawaha dikenal sebagai penyair ulung. Dikisahkan bahwa pada suatu hari, Abdullah tidak sengaja mendengar Mus'ab membacakan ayat-ayat Al-Quran dan menjelaskan ajaran Islam. Abdullah pun tertarik dan ketertarikan itulah yang menuntunnya menyatakan keislamannya. Abdullah bersama 70 laki-laki dan 2 wanita muslim berangkat ke Makkah dan menyatakan sumpah setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Aqobah. Bayat itu menegaskan janji yang mereka ucapkan di hadapan Mus'ab bin Umair. Di sela-sela pertemuan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar mereka memilih 12 pimpinan, 3 orang dari suku Aus, dan 9 orang dari suku Khazraj. Abdullah bin Rawaha menjadi salah satunya. Dalam pertemuan itu, mereka menyatakan janji setia kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kesediaan mereka untuk melindungi dan membantu beliau. Setelah pertemuan itu, mereka kembali ke Madinah untuk mengajarkan Islam. Pada suatu hari saat bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Rawaha melantunkan syair. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa senang ketika mendengarnya, kemudian bersabda, "Semoga Allah meneguhkanmu." Abdullah bin Rawaha juga dikenal sebagai sahabat yang sangat takwa. Ia juga mumpuni dalam urusan berkuda dan bertarung. Ketangguhan dan ketangkasannya sangat terkenal di setiap medan perang. Abdullah bin Rawaha turut serta dalam peperangan untuk membantu kaum muslimin melawan kaum kafir. Beberapa perang yang diikutinya adalah Perang Badar, Perang Uhud, Khandak, Hudaybiyah, dan Khaybar. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki Makkah untuk melaksanakan umrah, Abdullah menuntun tali kekang unta beliau. Sambil menuntun unta, Abdullah melantunkan syair. Mendengar lantunan syair, Umar bin Khattab menegurnya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar membiarkan Abdullah bersyair. Abdullah pun kembali merasa senang dan tenang mendengar penuturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abdullah mengunjungi rumah Abu Darda dan melihat berhala, ia menghancurkannya dengan sebilah kapak. Abu Darda dan pemilik berhala itu pun marah. Kemudian Abdullah menjelaskan betapa sesatnya keyakinan Abu Darda selama ini. Tindakan Abdullah tersebut menyadarkan Abu Darda. Setelah itu, ia minta diantar menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersyahadat. Kisah Abdullah bin Rawaha di medan perang. Pada Perang Mu'tah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi perintah agar semua pasukan mematuhi Zaid bin Haritsah. Jika ia gugur maka komando dipegang Ja'far bin Abu Talib. Jika Ja'far gugur digantikan Abdullah bin Rawaha. Semua pasukan pun berangkat menuju medan perang. Pasukan muslim berhenti di Man untuk beristirahat. Mereka merasa tidak yakin untuk berperang, karena mengetahui jumlah pasukan mereka 3.000 orang melawan musuh mencapai 200.000 orang. Abdullah pun memberikan semangat. Akhirnya pasukan muslim bergerak melanjutkan perjalanan mereka. Sesampainya di medan pertempuran, kedua pasukan bertempur dengan hebat. Satu persatu pemimpin pun gugur. Giliran Abdullah bin Rawaha yang memimpin. Ia pun memimpin pasukan muslim dan bertempur dengan gagah berani hingga menemui syahidnya. Kemudian Khalid bin Al-Walid mengambil alih bendera. Saat itu pasukan muslim terdesak hebat dan menyebabkan barisan mereka porak-poranda. Kemudian mereka memutuskan untuk mundur sebelum pasukan Romawi membinasakan mereka semua. Keesokan harinya, Khalid bin Walid mengubah formasi yang membuat pasukan musuh terdesak.
Peperangan semakin sengit. Pasukan Khalid terus mendesak. Kini pasukan Romawi dihadapkan pada dua pilihan, mengerahkan seluruh pasukan untuk mendesak pasukan Muslim atau berperang di padang pasir yang panasnya memanggang. Pada akhirnya, pasukan Romawi menghindari serangan dan menarik mundur pasukan. Khalid berhasil menyelamatkan pasukannya dan memutuskan untuk mundur dan kembali ke Madinah. Namun, Abdullah bin Rawahah tidak pernah kembali lagi ke Madinah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya. Semoga bermanfaat dan jadi pelajaran bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.